Ini penting, 5 prediksi mengejutkan ekonomi dunia dalam 5 tahun yang akan datang. Sebagai opening di video ini, kalian mesti bayangkan terlebih dahulu. 5 tahun dari sekarang, sejak video ini dibuatkan di penghujung akhir 2024, tepatnya di Desember ini, inflasi melonjak tanpa terkendali. Pekerjaan yang kalian andalkan hilang karena digantikan oleh otomatisasi atau sebuah robot, seperti pekerjaan di sektor administrasi, retail, manufaktur, dan masih banyak lainnya yang gua akan bahas di video ini. Simak sampai selesai. Kemudian konflik global yang terus memicu krisis energi yang melumpuhkan ekonomi dunia yang sekarang ini, yang sedang memanas di beberapa negara. Ya kalian tahu sendiri ya kan. Lalu semua yang kita anggap pasti hari ini bisa lenyap dalam sekejap. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita cuma akan menjadi penonton di tengah kekacauan ini yang penuh terombang-ambing, atau kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian? Karena yang gua akan sampaikan di video ini, yang gua akan bahas, bukan sekedar prediksi ya, ini adalah sebuah peringatan, sebuah urgensi tentang apa yang mungkin terjadi pada dunia kita di 5 tahun yang akan datang ya, tepatnya di tahun 2030. Jadi bersiaplah, karena ini mungkin lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Yang pertama, kekuatan baru di ekonomi global. Dalam 5 tahun ke depan, India diprediksi akan menjadi pemain kunci dalam ekonomi global. Dengan kebijakan China Plus One, banyak perusahaan multinasional mulai memindahkan sebagian besar operasinya ke India dan juga negara-negara Asia Tenggara untuk mengurangi ketergantungan pada negara China. Sebelumnya, apa itu China Plus One? Sini gue breakdown dulu ya, gue jelaskan dulu. Jadi gini, China Plus One ya, yaitu sebuah strategi bisnis untuk menghindari investasi yang hanya ada di Tiongkok dan mendiversifikasikan atau dibagi-bagikan bisnisnya ke negara lainnya ya, atau untuk menyalurkan investasi ke manufaktur di negara-negara berkembang yang menjanjikan ya, seperti India, Thailand, Turki, atau Vietnam. Ini membuka peluang besar bagi kawasan untuk menjadi pusat manufaktur dunia yang baru ya. Namun dampaknya, apa itu dampaknya? Pasti ada dong. Jadi gini, dampaknya itu tidak hanya positif ya. Negara-negara berkembang di kawasan ini harus berinvestasi besar-besaran ya, dalam infrastruktur dan juga sumber daya manusia agar tetap kompetitif dan kompeten. Jika tidak, peluang ini bisa jadi bumerang ya, atau sebuah ancaman balik. Bagaimana menurut kalian? Jadi apakah India ini ya, atau Asia negara yang lainnya siap menjadi kekuatan ekonomi yang baru yang akan baru di masa depan? Yang kedua, AI dan revolusi industri keempat. Kita sedang berada di puncak revolusi teknologi. Dalam 5 tahun ke depan, kecerdasan buatan atau AI akan menjadi motor utama perekonomian dunia. Bayangkan, sektor AI diprediksi menyumbang hingga 30% dari PDB global. Perkembangan ini telah mengubah segalanya. Di era AI dan revolusi industri keempat, dunia bergerak lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Sasut-sasut. Lalu mesin-mesin pintar menggantikan pekerjaan manusia dan juga algoritma mengambil alih keputusan yang dulunya hanya bisa dibuat oleh pikiran manusia. Namun di balik kemajuan ini, pastinya ada tantangan yang sangat besar yang mengintai kita. Lihatlah, apa yang terjadi di sektor manufaktur yang tadi udah gue jelaskan. Ya, robot canggih telah menggantikan ribuan pekerjaan di pabrik-pabrik besar, dari produksi mobil hingga elektronik ya. Di sektor keuangan juga pun AI kini mampu menganalisis data pasar dan membuat keputusan perdagangan yang lebih cepat daripada tim analisis manusia. Bahkan
layanan pelanggan sudah banyak beralih ke chatbot AI, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Dan juga di bidang kreatif, AI seperti DALL-E dan ChatGPT mulai menciptakan seni, musik, dan bahkan naskah film. Lalu sementara itu, perusahaan seperti Amazon ya menggunakan otomatisasi untuk mempercepat pengiriman barang ya. Tetapi di sisi lain juga mengurangi peran manusia di gudang. Jadi di perusahaan-perusahaan besar terus sekarang ini sudah menggunakan AI atau otomatisasi ya. Namun yang paling mencengangkan lagi nih ya adalah munculnya kendaraan otonom, mobil tanpa pengemudi, wah banget, yang kini mengancam pekerjaan jutaan supir di seluruh dunia. Semua ini hanyalah permulaan, ini hanya baru permulaan, apalagi nanti udah maju. Ya, jadi gini, apa yang terjadi ketika teknologi ini terus berkembang bahkan maju yang bahkan 2030 yang akan datang kita nggak akan tahu ya kan. Nah, makanya dari sini, di satu sisi, otomatisasi membuka peluang besar untuk efisiensi dan inovasi. Di sisi lain juga, jutaan pekerjaan tradisional terancam hilang. Ya, negara-negara yang tidak mampu beradaptasi dan juga tidak berkompetitif dengan teknologi ini, maka akan tertinggal jauh. Jadi ada sebuah pertanyaan lagi, ya, apakah kita siap menghadapi era di mana manusia harus bersaing dengan mesin, ya, seperti AI atau robot? Kita berada di persimpangan yang berbahaya. Jika manusia tidak dapat beradaptasi dan mengembangkan keterampilannya, bahkan keterampilan yang baru yaitu keterampilan memanfaatkan AI, jurang antara mereka yang menguasai teknologi dan yang tertinggal akan semakin melebar. Pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan yang akan datang. Apakah kita mampu mengendalikan teknologi atau justru menjadi korban dari ciptaan manusia itu sendiri? Ya, satu hal yang pasti, perjalanan ini akan penuh ketidakpastian dan kita harus siap menghadapi setiap langkahnya. Geopolitik dan ketegangan perdagangan di tiga ini, gua nggak cukup banyak. Namun di sini gua akan memberikan tipis-tipisnya. Ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China diprediksi akan terus mendominasi dinamika geopolitik global hingga 2030. Konflik ini tidak hanya berdampak pada perdagangan kedua negara, tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara global, secara makro. Ya, salah satu isu terbesarnya adalah perang teknologi, ya, khususnya di sektor semikonduktor. Ketegangan ini membuat banyak negara terjebak dalam dilema, ya, pada bingung nih, mendukung salah satu pihak atau memilih jalur independen. Dampaknya pasti ada, yaitu fragmentasi rantai pasokan global yang dapat berperambat pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, bagaimana konflik geopolitik ini akan mempengaruhi kita semua. Jadi, apakah ada sebuah solusi untuk menghindari dampak terburuknya? Lalu yang keempat, krisis iklim dan ekonomi hijau. Satu hal yang pasti dalam 5 tahun ke depan, krisis iklim akan semakin terasa. Dan dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga ada pada perekonomian secara global. Industri energi terbarukan diprediksi akan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan yang tercepat dengan investasi mencapai triliunan dolar. Namun, ada tantangan yang cukup besar. Negara maju yang menguasai teknologi hijau akan memimpin, sementara negara berkembang mungkin tertinggal karena kurangnya sumber daya untuk bertransisi. Ini menciptakan kesenjangan baru dalam ekonomi yang besar atau secara global. Pertanyaannya adalah, apakah dunia siap bekerja sama untuk menghadapi ancaman ini, atau malah akan terpecah lebih jauh lagi? Ya, yang kelima ada, ini sebuah solusi bagi kita, atau ini menurut gua inilah jalan ninjanya ya. Kita mau nggak mau kita harus siap menghadapinya. Nah, yang terakhir adalah gua dan kalian
terus belajar. Ini solusinya ya. Terus belajar, terus mengasah skill, menggali potensi, terus beradaptasi hal yang kemungkinan terjadi. Ya, segala terbuka, apapun yang lu nikmati, entah itu pahit atau itu manis, tetap terbuka aja, nggak usah denial ya. Kita semua ini sama-sama mengantisipasi dan memanage resiko yang akan datang. Karena sesuatu di masa depan itu belum tentu pasti terjadi ya. Namun dengan video kali ini kita sama-sama membuka mata hati kita, bahkan kalian dengan video ini, dan juga merasakan urgensi di dalam diri kita untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadi ya. Jadi bagaimana untuk kita terus maju dan tetap maksudnya mengantisipasi apa yang tadi kita udah bahas ya, terutama yang sedang terjadi, yang rawan-rawan digantikan oleh AI atau robot. Caranya adalah lo harus punya skill yang bahkan di atas rata-rata orang. Dengan itu lo akan digunakan di dunia ini selama-lamanya. Ya, di sini gue nggak akan menjamin apapun yang gue prediksi ini terjadi, tapi seenggaknya kita bisa mengantisipasi hal yang kita tidak inginkannya. Tapi seenggaknya lo bisa memiliki atau merasakan urgensi yang harus lo jalankan pada 5 tahun yang akan datang, bahkan seterusnya. Dan punya urgensi, lo akan terus tetap waspada dan bahkan lo bisa menciptakan value, dan kita sama-sama untuk saling mengantisipasi hal yang tidak inginkan ya. Oke, cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video.